Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sadatul Hanifah dengan NIM 2403155435. Di sini aku bakal jelasin terkait aturan rantai, dari mulai penjelasannya, macam-macam aturan rantai untuk satu variabel, untuk multivariabel, terus rumus-rumusnya, bahkan hingga ke contoh soalnya. Berikut penjelasannya. Oke, jadi kita mulai tentang aturan rantai. Apa sih itu aturan rantai? Aturan rantai atau biasa yang disebut dengan chain rule adalah suatu aturan dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi komposisi. Fungsi komposisi yaitu fungsi yang dibentuk dari dua atau lebih fungsi yang saling bersarang. Untuk bayangannya itu ada fungsi di dalam fungsi, jadi itu yang dinamakan dengan fungsi saling bersarang. Gampangnya gini, jika suatu fungsi y bergantung pada u dan u bergantung pada x, maka turunan y terhadap x dapat dihitung dengan mengalihkan turunan y terhadap u dengan turunan u terhadap x. Kalau bingung, kita gambarkan dalam rumus. Jadi aturan rantai itu ada dua, yaitu yang untuk satu variabel dan multivariabel. Multivariabel itu artinya variabelnya atau fungsinya itu lebih dari dua gitu. Jadi turunan y terhadap x sama dengan turunan u terhadap y dikali turunan x terhadap u. Ini untuk yang satu variabel. Sedangkan ada perbedaan untuk multivariabel. Jadi untuk multivariabel ini do f diturunkan terhadap do y dikali dx diturunkan terhadap dt ditambah do f diturunkan terhadap do y dikali dy diturunkan terhadap dt. Sebelum itu aku mau jelasin dulu satu-satu nih. Aturan rantai satu variabel itu digunakan untuk mencari turunan dari fungsi gabungan, yaitu fungsi di dalam fungsi. Untuk bentuknya seperti ini. Jadi ini ada fungsi y sama dengan fungsi gx. Jadi ini merupakan fungsi di dalam fungsi. Lalu untuk aturan rantai multivariabel itu sedikit berbeda. Jadi nanti seperti ini. Jika y sama dengan fgx, maka dy per dx y turunan x sama dengan turunan fungsi gx dikali turunan gx. Atau dapat ditulis sebagai berikut nih. dy per dx dikali du per dy dikali dx per du. Aturan rantai multivariabel ini digunakan untuk mencari turunan suatu fungsi ketika variabel-variabel inputnya juga tergantung pada variabel lain. Contohnya seperti ini. Z sama dengan fungsi xy dengan x-nya xt dan y-nya yt. Untuk aturan rantai multivariabel ini ada dua. Ada yang independen dan parametrik. Untuk yang independen, variabel bebas tunggal biasa dilambangkan dengan t. Terus variabel antara itu seperti tadi x dan y itu bergantung pada parameter t. Terus fungsi utama bergantung pada xt dan yt dan seterusnya. Contohnya seperti yang tadi bentuknya, z sama dengan fungsi xy dengan x, xt y sama dengan yt. Rumus turunan totalnya dz per dt sama dengan do f per do x dikali dx per dt ditambah do f per do y dikali dy per dt. Sedangkan untuk yang parametrik, fungsi utamanya itu bergantung pada beberapa variabel independen, misalnya u, v, w seperti itu. Terus variabel antara seperti x dan y itu bergantung pada lebih dari satu variabel. Turunan yang dicari biasanya turunan parsial. Terus contohnya seperti ini. Z sama dengan fungsi xy dengan x sama dengan fungsi x uv, y-nya sama dengan y fungsi u, v. Untuk rumus turunan totalnya, z per do u sama dengan do f per do x dikali do x per do u ditambah do f per do y dikali do y per do u. Untuk pemahaman lebih lanjut,
kita mungkin bisa latihan soal ya. Untuk soal pertama ini merupakan tipe soal yang aturan rantai satu variabel. Bisa dilihat kan, tadi ini bentuk untuk satu variabel. Nah, kalau misalnya akar-akar gini mungkin mempersulit kali ya. Jadi kita ubah dulu ke dalam fungsi biasa. Fungsi seperti ini mungkin lebih gampang untuk diturunkan ya. Jadi kita di sini mencari dy per dx-nya. Jadi langkah 1 itu buat pemisahan dulu. Nah, dari sini kita bisa misalkan ini sebagai u-nya. Sini u, dan maka y-nya itu sama dengan u pangkat setengah. Setengahnya itu dari sini ya. Terus untuk langkah keduanya, tulis rumus aturan rantai satu variabel. Ini bisa jadi tips biar perhitungannya itu mempermudah. Jadi kalian tulis rumusnya dulu sebelum mengerjakan gitu. Step berikutnya mencari turunan dy du dan du dx. Untuk turunan dy du itu setengah u pangkat min 1/2. Kita bisa ubah bentuknya menjadi 1/2 akar u. Ini di sini kita masih gunakan pemisahan ya teman-teman. Terus untuk turunan du per dx-nya di sini menghasilkan sama dengan 6x. Kalian jangan sampai salah di turunannya, karena kalau misalnya di turunannya sudah salah, nanti saat memasuki ke rumusnya itu selanjutnya itu akan salah gitu. Jadi lebih diperhatikan dan lebih teliti di turunannya seperti itu. Lalu di sini kita menggabungkan hasilnya. Mungkin bisa aku tulis dulu di sini rumusnya. Jadi sesuai yang perhitungan kita, dy per du sama dengan 1/2 akar u. Terus untuk du per dx nya itu hasilnya 6x. Lalu di sini kita masukkan nilai u nya. Tadi kan nilai u nya ini masih pemisahan nih teman-teman. Untuk mendapatkan hasil akhirnya kita masukkan nilai u nya. Nilai u nya tadi 3x kuadrat plus 1. Lalu kita masuk perhitungan 1 dikali 6x, jadi 6x per 2 akar 3x kuadrat plus 1. 6x dibagi 2 menghasilkan 3x, jadi hasilnya adalah 3x per akar 3x kuadrat plus 1. Ya, ini dia hasil akhirnya. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini merupakan contoh soal yang multivariabel. Kalian bisa lihat dari ini ada penggunaan x dan y-nya. Yang diminta adalah hitung dz per dt. Seperti biasa, untuk langkah pertamanya kita tulis rumus aturan rantai multivariabelnya dulu. Biar apa? Biar nggak lupa. Jadi nanti kalian tuh tahu harus mencari turunan yang mana dulu sih. Terus nanti penggabungannya tuh biar tidak tertukar. Langkah keduanya menghitung turunan parsialnya. Turunan parsialnya ini merupakan turunan dari z ya teman-teman. Jadi ini fungsinya nih. Jadi do z diturunkan terhadap x sama dengan 1, karena tinggal y, jadi y-nya tidak perlu ditulis, jadi cukup ditulis 1, sama seperti turunan z terhadap y, kan tinggal x atau bisa kita tulis 1. Lanjut, menghitung turunan x dan y terhadap t. Jadi yang kita turunkan adalah bagian sini sekarang. Jadi dx per dt sama dengan 1. Sekarang kita hitung turunan y terhadap t. T kuadrat saat diturunkan hasilnya menjadi 2t gitu. Langkah ketiga yaitu menggabungkan hasilnya. Ini di sini aku ingatkan lagi rumusnya. Ini rumusnya jangan sampai
lupa atau tertukar. Rumusnya terus tadi dz per dx kita dapat hasilnya 1, turunan dx per dt kita dapat hasilnya 1 juga, ditambah dz per dy hasilnya 1 juga, dikalikan dengan dy per dt hasilnya 2t. Untuk perhitungan ini mungkin agak sedikit mengecoh kalau misalnya kalian tidak fokus dalam menghitung. Agar tidak membingungkan, jadi aku buat kurung di sini aja. Nah, kalau ada kurungnya gini kan mengurangi kesalahan. 1 dikali 1 itu hasilnya 1, terus 1 dikali 2t hasilnya 2t. Jadi untuk hasil akhirnya 1 plus 2t. Seperti itu. Contoh soal terakhir, ini merupakan tipe multivariabel juga, tapi dengan mensubstitusikan nilai x dan y. Nah, gimana tuh caranya? Beda lagi kah? Sedikit ada perbedaan, karena di sini nanti kita akan mensubstitusikan nilai x dan y-nya ini ke dalam fungsi fx y ini. Ini soalnya diminta hitung turunan parsial df per dr. Seperti biasa kita tulis rumus aturan rantai multivariabel dulu. Biar apa? Biar tidak lupa. Kita tulis ini langkah pertama yang wajib banget ya teman-teman. Langkah keduanya itu menghitung turunan parsial. Yang diturunkan parsial itu merupakan fungsi fx y-nya. Jadi yang pertama diturunkan ini nih, bagian sini dulu. Jadi dof diturunkan terhadap dox, itu hasilnya 2x. Lalu dof per dy itu sama dengan 2y. Angka ketiganya kita menghitung turunan x dan y terhadap r. Sama kan step by stepnya? Iya, kalau misalnya kalian udah mengerti sampai sini, karena kalau misalnya sudah mengerti cara menurunkan ini gampang guys. Jadi kita turunkan x nya nih, dox per dr kita turunkan hasilnya menjadi cos theta. Lalu untuk yang dy per dr diturunkan menjadi sin theta. Terus untuk langkah keempat kita nih perbedaannya di sini. Kita mensubstitusikan nilai x dan y ke dalam rumus. Kita punya x dan y-nya itu segini, nilai x dan y-nya. Terus langsung aja kita masukin, ini sebenarnya mirip step penggabungan guys, cuman kita harus mensubstitusikan nilai x dan y-nya. Jadi sama dof per dr tadi sesuai rumus yang parsial yang sudah kita dapat, hasilnya adalah dox dikali cos theta ditambah 2y dikali sin theta sama dengan 2r cos theta. Ini kita memasukkan nilai x nih, substitusinya ada di sebelah sini teman-teman. Jadi yang sebelumnya apa? 2x. Nilai x-nya berapa? Nilai x-nya r cos theta. Jadi kita masukin ke dalam sini. Jadi 2r cos theta dikali cos theta plus 2r sin theta. Ini juga sama, ini merupakan nilai y. Nilai y kita kan r sin theta dikali sin theta. Lalu di sini masuk perhitungan. Di sini 2r cos kuadrat theta ditambah 2r sin kuadrat theta. R bisa digabungkan jadi cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Hasilnya adalah 2r dikali 1. Hasil dari cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Ini ada di identitas trigonometri ya teman-teman. Jadi untuk hasil akhirnya adalah 2r. Sekian video pembelajaran tentang aturan rantai yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.